terkait dengan guyuran likuiditas ke Bank Himbara hingga 200 triliun. Ini kan tujuannya untuk bisa menggerakkan roda perekonomian gitu ya, supaya Bank Himbara bisa menyalurkan ke sejumlah sektor. Tapi sejauh mana sih ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Tapi satu sisi memang kita tahu sejumlah industri saat ini juga masih lesu. Sebenarnya memang ini juga bisa menjadi kabar baik ya, karena pada akhirnya ada stimulus lagi di perbankan setelah 5 kali cut rate dari BI sendiri ya. Walau kita tahu bahwa BI sudah mau suku bunga 5 kali pun kredit ini masih belum juga bangkit. Dan semoga ini dengan adanya likuiditas tambahan, bank-bank ini akan semakin kreatif ya, mungkin mencari kredit. Kalau kita lihat memang ada beberapa sektor yang sedang seperti mati suri ya, mungkin seperti tekstil, mungkin garment, tapi juga masih ada sebenarnya sektor-sektor yang bisa mendongkrak dari sisi demand dari kredit ini ya, mungkin dari kalau kita lihat ada mungkin komunikasi yang sedang berkembang dan mungkin kesehatan atau dari utilities ini yang bisa di-create mungkin menjadi kredit-kredit. Dan alangkah baiknya menurut saya kucuran likuiditas ini juga dibarengi dengan program-program mungkin kayak pemerintah ya, mungkin kecil-kecil lah, seperti dulu pernah kita lihat program padat karya, mungkin membangun jalan, membangun irigasi, ini bisa menciptakan jadi satu kesatuan dari kredit. Dan mungkin dari ada sisi vendor yang membutuhkan, mungkin apakah melibatkan dari perusahaan dari karya atau dari sisi lain juga kita lihat mungkin UMKM ini walaupun mungkin sedang berat, tapi tetap aja ada yang mungkin sedang berkembang ya. Kalau kita lihat mungkin dari fashion kita kan juga lumayan demand-nya juga masih tinggi, ini yang bisa di-create lagi dari demand kreditnya. Walaupun sebenarnya kekhawatirannya itu adalah karena sempitnya dari sektor-sektor yang berkembang ini kemudian menciptakan kayak seperti mencari kredit di kolam yang sama ya, karena mungkin sektornya akhirnya pada itu aja, jadi bank-bank ini akan bersaing di kolam itu saja untuk mendapatkan kredit yang sektor-sektor yang sedang berkembang. Saya harapkan sih semoga ada banyak mungkin program pemerintah yang pada akhirnya mungkin membuatkan menjadi jalan dari permintaan kredit ini. Gitu. Oke. Mbak Esa, di tengah bauran stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah ini, tapi di satu sisi dari faktor eksternal tentunya ini masih diliputi ketidakpastian global. Utamanya ini lagi-lagi ketidakpastian dari Amerika Serikat terkait dengan shutdown Amerika Serikat. Nah, ini sejauh mana sih bisa berdampak pada ekonomi Indonesia ataupun pasar keuangan Indonesia, di tengah mungkin ekonomi Indonesia saat ini juga sedang berjuang untuk pulih dan keluar dari trap di 5%. Yang mungkin perlu diwaspadai adalah soal capital outflow ya. Kalau kita lihat di saham bahkan net outflow-nya lumayan besar kemarin dan sudah berapa hari masih outflow saja ya, karena pasar mungkin investor asing sangat khawatir dengan kondisi globalnya. Walaupun sebenarnya secara historis pun shutdown di Amerika ini justru positif di IHSG dan rupiah. Tapi kan itu persoalannya dulu ya. Ini kan kondisi sekarang tentu saja berbeda ya. Ketika 2018 itu mungkin kondisi ekonomi domestiknya tidak seburuk ini. Tapi sementara kondisi domestik kan mungkin sekarang lebih buruk dari 2008. Dampaknya pun akan sangat berbeda. Ini yang perlu diwaspadai ya. Dan satu lagi bahwa shutdown Amerika ini pasti akan berimbas pada keputusan The Fed ini yang harus diwaspadai ke depan, karena kita lihat bahkan rilis data-data tenaga kerja juga akan di hold sementara ya, karena pemerintah Amerika ingin melihat dampaknya sejauh apa gitu. Oke, tapi kalau secara skenario Mbak, ini akan seberapa signifikan sih ataupun seberapa lama shutdown Amerika Serikat ini juga bisa berdampak bagi pasar keuangan tanah air, karena dikhawatirkan juga kalau berkepanjangan misalkan permintaan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat ini juga akan berkurang dan sebagainya. Memang kalau sebenarnya dari sejumlah analis pun mengatakan kalau dalam jangka pendek ya, sebenarnya kan shutdown ini sudah berkali-kali dan variasi banget ya, antara berapa hari, kemudian paling panjang itu 35 hari, dan memang biasanya akan lebih mungkin 3-5 hari, dan kita harapkan juga minggu depan sudah ada resolusi dari shutdown Amerika ini. Jadi kekhawatiran terhadap pasar global akan menurun ya, apalagi kalau nanti di Oktober kan akan ada pertemuan The Fed ini yang orang-orang akan menunggu seperti apa sih langkah The Fed gitu. Oke, tapi kalau secara historis Mbak, ketika Amerika Serikat melakukan shutdown government, saat itu
impact-nya bagi Indonesia seperti apa sih Mbak, baik langsung maupun tidak langsung? Sebenarnya justru kalau di 2018 kita berkaca yang terakhir aja sebelum ini tuh baik IHSG sama rupiah justru positif ya, kecuali di bond yang memang agak goyang dan di Wall Street Amerika pun sebenarnya kalau dari kita data dari shutdown 5 tahun terakhir pun 5 kali maaf ya 5 kali terakhir pun tetap aja hasilnya itu positif ya. Sebenarnya memang mungkin karena ini sudah kejadian berulang, bukan yang shock seperti mungkin apakah COVID kayak 2020. Jadi orang sudah memprediksi dan sudah menyiapkan langkah-langkah kalau kemudian apa terjadi dalam waktu harian atau mungkin lebih panjang lagi gitu. Oke, selain dari Amerika Serikat, mungkin ketidakpastian ini juga datang dari Timur Tengah. Kita tahu ini masih belum berakhir ya Mbak ya. Ini sejauh mana juga bisa mempengaruhi perekonomian, apalagi kalau terkait dengan Timur Tengah, ini kan juga berkaitan dengan komoditas andalan Indonesia. Mungkin yang perlu di-mention ya Sasa, bukan kebetulan ya, sebenarnya ini sebuah duka ya, karena tanggal 7 Oktober atau minggu depan itu berarti 2 tahun ya dari perang Gaza ini. Apakah penyelesaiannya akan seperti apa? Karena kita lihat Israel masih belum melemah juga dan masih ngotot. Ini yang mungkin menjadi wacana dalam minggu ke depan. Apakah dunia kan walaupun sudah geram melihat Israel juga belum mundur juga ya, dan bisa jadi ini akan menciptakan mungkin ketidakpastian di Timur Tengah. Dan walaupun kita lihat dari eskalasi yang satu lagi Rusia Ukraina pun sebenarnya ya kadang naik kadang turun, tapi mungkin yang jadi sorotan minggu depan adalah dari perang Gaza yang sudah berlangsung persis 2 tahun di minggu depan gitu. Oke, di tengah berbagai katalis ini Mbak, baik dari domestik maupun eksternal, bagaimana Anda melihat daya tahan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2025? Apakah akan kembali ditutup manis dan membuka lembaran baru di 2026 dengan kembali semeringah? Kalau menjelang akhir tahun kita lihat biasanya memang ekonominya membaik ya, konsumsinya ya, karena orang akan spending di liburan, betul ya Nataru. Jadi secara historikal pasti konsumsi akan naik, itu adalah hal yang data dan kita sudah terlihat bertahun-tahun. Jadi kalau kenaikan pun naiknya itu pasti sudah diprediksi. Yang menjadi persoalan itu adalah seberapa besar kenaikannya dibandingkan tahun-tahun kemarin ya. Karena kalau terlihat fenomena yang mengagetkan di mudik tahun kemarin kan mudiknya justru turun. Nah ini apakah akan terjadi seperti di Nataru tahun ini? Apakah kemudian konsumsi akan melambat, ataukah ini stimulus ini mungkin akan sudah terlihat dan mungkin meningkatkan di demand di kuartal 4 ya, karena kuartal 4 ini sepertinya harapan ya, ketika kuartal 3 ini saya rasa tidak ada mungkin pembangkit dari ekonomi yang biasa tinggi ya. Kalau di kuartal 1-2 mungkin masih ada sisa lebaran, Ramadan, di kuartal 3 ini hampir tidak ada apa-apa, dan kuartal 4 ini harapan agar naik. Dan ketika stimulus ini sudah jalan, BI sudah memangkas suku bunga 5 kali, pemerintah juga sudah menyalurkan dana likuiditas ke bank. Kita harapkan langkah-langkah ini memang jalan on the track, jadi kuartal 4 akan mulai mungkin bangkit, dan kuartal 1 tahun depan kita harapannya sudah mulai kencang. Gitu. Optimis nggak Mbak di atas 5%? Saya rasa mungkin agak berat juga ya, karena kalau kita lihat walaupun kuartal 2 kemarin cukup mengagetkan ya 5,12, tapi perkembangannya kalau kita lihat demand dan tekanan dari daya beli masih ada, jadi mungkin kalaupun 5 mepet mungkin ya. Oke, jadi untuk mencapai 5% ini butuh effort yang luar biasa ya. Dan kita harapkan semoga insentifnya on the track ya. Gitu.